Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita duduk di tempat ini untuk melanjutkan kajian bersama kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan pada pertemuan yang lalu seperti yang kita sampaikan bahwa mulai dari pertemuan yang lalu kita akan membahas secara berturut-turut 3 rukun Islam. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas tentang adab puasa, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab zakat was sadaqat, adab yang berkaitan tentang zakat dan sedekah. Dan zakat sendiri, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, dia merupakan satu di antara rukun Islam. Bangunan Islam tidak akan berdiri secara sempurna kecuali kalau kita memperhatikan rukun-rukunnya. Ada satu rukun yang hilang, maka bangunan itu akan runtuh. Kalau kita punya rumah, bagaimana kira-kira pendapat kita ketika rumah yang seharusnya punya 5 tiang, kemudian 1 tiangnya kita hilangkan? Maka begitulah zakat itu posisinya. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia dan ada beberapa orang yang enggan untuk menunaikan zakatnya, maka Abu Bakar yang menjadi penggantinya Rasulullah SAW memerangi mereka. Ya, karena memang bangunan Islam ini tidak akan terbentuk kecuali kita menjaga rukun-rukunnya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atu az-zakat. Ini digandengkan ya, supaya orang tidak membeda-bedakannya. Kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan di sini penulis buku ini membawakan ini setelah pembahasan puasa. Beliau membawakan pembahasan yang berkaitan tentang zakat. Dan sebagaimana puasa ada adab-adabnya, zakat juga ada adab-adabnya. Dan kita langsung masuk ke inti bahasan. Yang pertama, adab dari zakat dan sedekah itu, kata beliau, antakuna sadaqatu min kasbin thayyib. Hendaknya sedekah, begitu juga zakat yang dikeluarkan oleh seseorang itu dari harta yang thayyib, harta yang bagus, harta yang bersih, harta yang halal, bukan dari harta yang kotor dan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya harta-harta yang baik dari apa yang kamu dapatkan dari usaha yang kamu kerjakan. Ya, pekerjaanmu. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan, untuk menginfakkan baik itu zakat maupun sedekah ya dari harta yang baik-baik, dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan bukan sebenarnya bukan cuma yang dikeluarkan, tetapi yang disimpan juga ya, yang disimpan, yang akan kita berikan untuk anak dan istri kita, untuk keluarga kita, itu tentunya juga dari harta yang halal.
Yang kita simpan halal, yang kita keluarkan juga halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu thayyib, baik, punya sifat thayyib, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, itu juga yang Allah perintahkan kepada umat Islam yang lainnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul? Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai sekalian rasul, makanlah dari harta-harta yang baik dan beramal solehlah. Apa yang diperintahkan kepada orang-orang beriman? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian dan hasil yang kalian kerjakan itu. Dan setelah Rasulullah menyebutkan ini, Rasulullah kemudian menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang sedang melakukan safar. Faqad asy'atha wa aqdar. Keadaannya sangat menunjukkan bahwa dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan. Asy'atha wa aqdar. Ya, pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, berdebu. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama. Ketika dia melakukan safar, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar, seperti yang kita jelaskan di dalam bab adab-adab doa, itu termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Kalau kita sedang safar, kita berdoa, itu bisa menjadikan doa kita dikabulkan. Orang ini sedang safar, dan ketika dia berdoa, yamuddu yadayhi, dia juga mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ketika berdoa juga bagian dari sebab doa itu bisa dikabulkan. Dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dia menyebutkan kerububihan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Tetapi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia dibesarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya tadi kita katakan, yang kita keluarkan halal, yang kita simpan juga untuk kita makan, untuk kita pakai, iya, untuk kita minum, yang kita berikan kepada keluarga-keluarga kita, itu juga kita jaga kehalalannya. Jangan sekedar mencari banyaknya. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki-rezeki kalian telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah janjikan kalian akan dapatkan. Itu rezeki kita. Rasulullah mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Tidak akan meninggal seorang sampai dia mendapatkan semua rezeki yang dia dapat, yang dijanjikan oleh Allah untuknya. Tidak akan mati. Ya, tidak akan meninggal seorang sampai semua rezeki yang Allah janjikan untuknya, ya, telah dia dapatkan, telah sempurna dia makan, ya, telah sempurna dia ambil, tidak ada lagi yang tersisa. Baru kemudian dia bisa meninggal dunia. Cari yang halal, cari yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulikum, la ruzqtum kama razaqallahu at-tayr, yaqulu khimasan wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal ketika kalian mencari rezeki, maka kalian akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung? Dia terbang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut lapar, kemudian di sore hari dia kemudian sudah kembali dalam keadaan kenyang. Dalam salah satu doa Nabi, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Daud kalau saya tidak salah, dia selalu berdoa ketika berkaitan dengan rezeki, ya man yarzuqun na'am fi ishihi, wahai engkau yang telah memberikan rezeki kepada seekor burung gagak di sarangnya. Kenapa burung gagak yang disebutkan? Tahu burung gagak itu apa?
Warnanya apa bulunya? Hitam. Tapi tahukah kita burung gagak yang kecil yang baru lahir itu bulunya tidak berwarna hitam, bulunya berwarna putih. Bulunya berwarna putih. Dan ketika ibunya melihatnya, dia melihat kalau burung ini bukan anaknya. Kenapa dia disalahin warnanya? Ya. Maka apa yang terjadi? Ibunya ini, ibunya burung gagak ini tidak mau memberinya makan. Kenapa bukan anaknya? Ini menurut dia. Coba bayangkan, burung baru lahir, belum bisa terbang, diingkari sama ibunya, ya, tidak diakui. Kira-kira apa yang terjadi? Seharusnya meninggal, seharusnya mati. Tapi ya begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardh, ya tidak ada binatang apapun di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezeki. Itu janjinya Allah. Ini burung yang tidak diakui sama ibunya, sama orang tuanya ini, sama mamanya yang berwarna putih ini, itu di paruhnya mengeluarkan bau yang memancing datangnya cacing-cacing dan hewan-hewan lain yang kecil. Bau, ya, tentunya cuma cacing yang bisa cium. Ya, jangan nanti bereksperimen cari burung gagak nanti. Ya. Cuma dia yang bisa cium. Ya, cuma cacing-cacing. Maka cacing-cacing itu mendekat, lalu kemudian dia mematuknya. Dia mematuknya. Datang dengan sendirinya itu rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia besar sampai akhirnya bulunya berganti menjadi warna hitam, baru kemudian ibunya melihat, oh ternyata ini anak saya. Baru dia rawat kembali. Seekor burung ya mas sekalian. Seekor burung. Iya. Seperti itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Tahu tidak hewan terbesar yang paling besar di muka bumi ini apa? Ikan paus biru. Berapa makanan yang harus dia makan setiap harinya? Ya, coba nanti googling. Itu kurang lebih 40 juta krill. Krill itu hewan-hewan kecil, udang atau kepiting-kepiting kecil kalau saya tidak salah. Krill 40 juta. 3.600 kg, 3,6 ton yang harus dia makan setiap harinya. 3,6 ton. Coba bayangkan. Dan itu dia dapatkan setiap harinya. Gajah Afrika yang sangat besar itu kebutuhan makanannya setiap hari 400 bisa sampai 450 kg. Dan dia bisa dapatkan itu setiap harinya. Ya, padahal itu adalah binatang. Manusia yang beriman kepada Allah, yang diperintahkan untuk sholat dia kemudian pergi ke masjid untuk sholat, yang diperintahkan puasa dia kemudian berpuasa, yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran dia kemudian membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa makanan yang dia butuhkan setiap harinya? Yang paling kuat makan berapa? Paling 3-5 piring setiap harinya. Anehnya manusia terkadang lebih pusing dibanding binatang. Itu dalam mencari rezeki. Sampai kemudian di antara mereka ada yang kemudian tidak peduli lagi dengan harta-harta yang halal ini. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya'ti zamanun al-nas la yubali al-mar'u ma akhadha min al-mal amin al-halal amin al-haram. Akan datang satu zaman orang-orang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil hartanya, dari mana dia mendapatkan rezekinya. Mau itu yang halal, mau itu yang haram, pokoknya yang penting dapat banyak. Iya. Padahal tidak seperti itu. Iya. Cari yang halal, yang berberkah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Istri-istri sahabat terdahulu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suaminya keluar rumah, mereka selalu berpesan, cari yang halal, cari yang halal. Kita bisa bersabar kalau kamu tidak dapatkan apa-apa, kita bisa bersabar dengan rasa lapar ini. Tetapi kalau kamu mengambil yang diharamkan oleh Allah dan kamu memasukkannya ke rumah, kami tidak akan bisa bersabar dengan api neraka. Ya. Dan seharusnya ini yang kemudian jadi prinsip kita ketika kita mencari rezeki.
Dan tidak usah khawatir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah kasih gambaran seperti itu. Makanya Ibrahim bin Adham salah seorang salaf, ketika orang-orang mengeluh, ya kenapa sekarang harga kebutuhan pokok melambung tinggi, mahal, sulit untuk kita membelinya. Apa yang kemudian dia katakan? Dia kemudian mengatakan, la yahumuni, saya tidak pusing dengan itu. Hatta law kanat al-habbatu sya'ir bidinar, bahkan seandainya ada yang menjual biji gandum, satu biji gandum sampai 1 dinar, kurang lebih 2,5 juta kalau dikonversi ke rupiah, 1 dinar itu. Dan seandainya satu biji gandum itu seharga 2,5 juta rupiah, saya juga tidak pusing. Alaihi an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Ya, yang menjadi kewajiban saya adalah saya beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan, dan pasti Allah akan memberikan rezeki sebagaimana yang Allah telah janjikan, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkadang datang ya dari arah-arah yang tidak disangka untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dan itu adalah janji Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin saja ya gajinya cuma 2 juta, tetapi rezekinya bisa lebih banyak dari itu. Kenapa? Datang dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, datang dari arah yang dia tidak pernah sangka-sangka. Ya. Nah, ini adab yang pertama yang harus kita jaga. Ya. Apa yang kita simpan untuk diri kita, itu kita usahakan dari yang halal. Dan apa yang kita keluarkan itu juga bersumber dari yang halal. Ya, itu juga bersumber dari yang halal. Di dalam Islam tidak dikenal istilah ya, sedekah ala Robin Hood. Ya, pernah lihat film Robin Hood? Ya, bagaimana Robin Hood itu? Dia curi hartanya orang-orang kaya, baru disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ya, tidak seperti itu. Cari yang halal, baru kemudian kelebihannya kita sedekahkan, dan kalau sudah sampai nisabnya kita keluarkan zakatnya. Iya, kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, antakuna shadaqatu min ajwadil mal. Ya, tidak hanya sekedar halal, tetapi apa yang kita berikan untuk saudara kita, untuk orang lain, itu adalah harta yang baik. Itu adalah harta yang baik. Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Ya, jangan kalian mengeluarkan yang, memberikan yang buruk-buruk, yang khabith, yang tidak baik. Ya, di mana ketika kalian memberikannya, ya, kalian saja kalau disuruh mengambil itu, kalian kemudian merincingkan mata kalian. Ya, napacikkan mata keliling yang bergamajai. Biasanya orang yang seperti itu, dia Allah mengatakan, jangan kalian berikan harta yang tidak baik sampai harta yang tidak baik itu kalian saja kalau disuruh mengambilnya, kalian sampai ya mengecilkan mata kalian karena kalian tidak mau mengambilnya. Ya, karena kalian tidak mau mengambilnya. Ada orang jamaah sekalian, ketika dia bersedekah, ketika dia memberikan sesuatu, ya, sebenarnya dia tidak berniat untuk bersedekah, tetapi dia hanya ingin agar barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumahnya itu berkurang. Dan ini banyak didapatkan ketika bencana. Betul. Pokoknya semua pakaian yang dia sudah tidak mau pakai itu keluar semua jadi sedekah. Iya. Padahal dia sendiri juga sudah tidak mau pakai. Iya. Dan di sini kelihatan jemaah sekalian bagaimana jiwa kedermawanan seseorang itu pada saat musibah itu. Dan ternyata kebanyakan di antara kita memperlihatkan di musibah. Yang paling banyak terkumpul kalau kita perjalanan dana kalau musibah apa? Pakaian bekas. Pakaian bekas. Iya. Pakaian bekas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian, yang kalian sukai.
Iya. Sekali-kali kalau memberi, berilah barang-barang, iya, berikan kepada saudara kita barang-barang yang kita sukai, kita senangi, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan ayat ini. Iya. Iya. Yang kita sukai. Iya. Kalau mau kasih sepeda orang haji, kasih yang paling kita sukai. Ya seperti itu. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Talhah. Dia adalah sahabat yang paling kaya, bisa dibilang paling banyak hartanya, termasuk di antara yang paling banyak hartanya, termasuk Utsman. Dia setara, sejajar. Dan di antara hartanya itu ada kebun yang bernama Bayruha. Ada kebun yang bernama Bayruha. Kebun yang berada di dekat Masjid Nabawi, yang pas berada di depan pintunya Masjid Nabawi. Dan ada sumurnya yang sangat jernih airnya, yang Rasulullah saja sendiri itu sering meminum air dari sumur itu, dan sangat disenangi oleh Abu Talhah, sangat dicintai oleh Abu Talhah. Ketika mendengarkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Abu Talhah kemudian mendatangi Rasulullah dan kemudian, ya Rasulullah, Allah sudah menurunkan ayat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan harta yang paling saya cintai adalah kebun saya itu yang bernama Bayruha itu, yang tidak ada orang yang tidak tahu kebun itu. Dan kemudian dia mengatakan, wa innaha shadaqatun lillahi arju birra wa dhukraha, saya jadikan itu sedekah untuk Allah, di jalan Allah, sedekah yang saya harapkan kebaikannya untuk diri saya. Iya. Pernah tidak antum begini? Antum datang sama saudaranya antum, ya, lalu kemudian bilang, Rasulullah mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah dan kalian akan saling mencintai, dan itu syaratnya masuk surga. Dan Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mencintai, memberikan apa yang kalian cintai. Ini akhi, barang yang paling saya cintai, ambil nih. Apakah tidak seperti itu? HP, ya, atau apalah. Ini Abu Talhah, dia melakukannya ketika turun ayat ini. Ya, dia langsung melakukannya. Nah, ini sekarang antum sudah tahu ayat ini. Dia langsung melakukannya. Dan Rasulullah SAW ketika mendengarkannya, dia kemudian mengatakan, bakhil, dzalika malun radih, dzalika malun radih. Hartamu adalah harta yang berberkah, hartamu adalah harta yang sudah mendapatkan keuntungan. Tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, ya, sebaiknya kalau kamu sedekahkan untuk keluargamu dan anak keturunanmu. Sedekahkan untuk keturunanmu dan anak-anakmu dan keluargamu dan anak-anak keturunanmu. Lalu ini kemudian dilakukan oleh Abu Talhah ini. Dia kemudian menyedekahkannya kepada keluarga-keluarganya. Ya, dia kemudian memberikannya kepada keluarganya dan anak keturunannya. Dan kebun ini, Bayruha ini, lokasinya ada sampai sekarang. Ketika Masjid Nabawi mengalami perluasan, itu masuk di dalam Masjid Nabawi sekarang. Jadi kalau antum masuk dari pintu arah utara, dari pintu Malik Fahad, Raja Fahad, itu ada pintu nomor 21 dan 22. Itu hitung tiangnya, tiang yang pertama itu, dan ada tegelnya itu bundar 3. Nah, di situ letaknya sumurnya. Ya, dan di belakangnya itu, ketika kita masuk sedikit, disitulah kebunnya Abu Talhah radhiyallahu anhu ini. Iya. Nah, pelajaran yang sangat berharga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya keutamaan orang yang memberikan hartanya, harta yang paling dicintainya, dia infakkan untuk saudaranya, dia sedekahkan untuk saudaranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faidah juga dari hadis ini, dari kisah ini, bahwa ketika kita bersedekah, tidak apa-apa ketika kita bersedekah, sebelum kita bersedekah, kita bertanya kepada orang yang alim, ustadz, syekh, kiai dan seterusnya, kemana sebaiknya harta ini saya berikan. Ini Abu Talhah tadi bertanya kepada Rasulullah, kemana? Ya, dia meminta saran seperti apa, di mana, untuk siapa seharusnya harta ini saya berikan.
Ya, ini termasuk diantara faidah dari kisah ini. Nah, ini adab yang kedua. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, berikan yang baik. Ya, jangan berikan sisa-sisa. Ya, jangan berikan sisa-sisa. Kemudian yang ketiga, ada mutakhiriz zakah an waqtiha. Tidak menunda-nunda pembayaran zakat ketika sudah waktunya. Nah, di sini sebenarnya ada perinciannya. Ada perinciannya. Karena ulama mengatakan zakat mal itu, zakat mal, ya zakat harta, dan yang masuk harta di sini adalah uang kita, uang, begitu juga emas dan perak yang memang kita simpan untuk atau kita jadikan sebagai simpanan. Ini juga masuk, termasuk di antaranya, ya harta di sini masuk harta adalah ya modal usaha kita. Ya, barang atau nilai barang dagangan yang kita perdagangkan itu juga masuk di dalam zakat mal ini semuanya. Ini semuanya biasanya dikalkulasikan, dijumlahkan, baru kemudian dilihat ada tidak utangnya. Ada tidak utangnya. Kalau ada utangnya yang jatuh tempo di tahun itu dikurangi. Setelah dikurangi baru kemudian dikeluarkan 2,5. Ya, 2,5%. Ya, ini untuk zakat mal. Kata para ulama, bisa dimajukan, ya bisa dimajukan ini zakat mal ini. Iya, yang biasanya orang ketika ingin mudah untuk menghitung haul, ya kapan waktu dikeluarkannya, maka dia mengeluarkannya di bulan Ramadan. Ya, karena kan bulan Ramadan paling ketahuan kalau sudah mau masuk. Ya, dan juga di bulan Ramadan punya keutamaan. Ya, bagi orang-orang yang melakukan amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, jadi kebanyakan orang memilih bulan Ramadan baru kemudian dia keluarkan zakatnya. Ada pun zakat lain, ya seperti zakat pertanian misalnya, zakat pertanian, begitu juga zakat peternakan, maka ini kemudian ya dilihat kalau sudah kalau sudah sampai waktunya, apalagi zakat pertanian, maka harus dikeluarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat pertanian ini, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ya, dan berikanlah haknya orang-orang ketika kalian sudah memanen hasil pertanian kalian. Ya, jadi ternyata zakat pertanian itu dikeluarkan setiap kita panen. Ya, nisabnya ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalau basnas itu kalau saya lihat itu 540 sekian kilogram. Ada juga yang mengatakan 612 kilogram, ada juga yang mengatakan 650-an sekian. Ya. Ya, kalau terjadi perbedaan begini biasanya kita ambil yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling kecil. Ya, karena ini yang bermanfaat untuk orang miskin. Iya, ini yang paling bermanfaat untuk orang miskin. Kalau sudah lewat dari 500-an, maka sudah wajib keluar zakatnya. Iya. Berapa yang kita keluarkan? Kalau dia sawah tanah hujan, maka dia dikeluarkan 10%. Kalau dia adalah sawah yang pengairannya mengandalkan alat, apa istilah itu, maka dia hanya 5%. Kalau digabungkan keduanya, kadang alat, kadang tanah hujan, kalau lagi hujan ya tidak perlu lagi kita pompa, maka dia cuma mengeluarkan 7,5%. Ya, dikeluarkan sebelum mengeluarkan ya kan. Pokoknya kalau sudah panen, ya sudah didapat langsung dikeluarkan. Ya, langsung dikeluarkan. Ya, adapun ya zakat peternakan juga ya ini kalau sudah mencapai jumlahnya. Ya, kalau sudah mencapai jumlahnya. Kalau kambing itu 40. Kalau sapi berapa? 30. Ya, kalau sapi itu 30. Ya, dan di setiap pelipatan jumlah ya itu ada pertambahannya. Ya, seperti kambing misalnya dari 40 sampai 120 itu satu kambing yang keluar. Dari 120 sampai 200 itu 2 yang keluar. Dari 201 sampai 399 itu 3 yang keluar. Dari 400 dan setiap kelipatan 100 itu tambah 1 ekor kambing. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak sampai 40 kambingnya, keluar zakatnya atau tidak?
Keluar zakatnya atau tidak? Tentunya tidak karena tidak sampai nisabnya. Kecuali ada pengecualiannya. Kecuali kalau kambing itu dijadikan aset perdagangan, barang yang kita jual belikan, dia tidak sampai 40. Kalau cuma 30 dan digabung dengan harta-harta kita, ternyata nilainya lebih dari 85 kg emas. 85 gram, 85 gram. Ya, jadi dia cuma 10 kambing, tapi kalau itu yang kita perdagangkan itu dihitung zakat perdagangan. Jadi tetap masuk, dikalkulasikan, dijumlahkan dengan harta kita, baru kemudian kita keluarkan zakatnya, bukan kambing tetapi 2,5% dari seluruh ini kita. Dan termasuk juga perlu kita jelaskan bahwa yang dikeluarkan zakatnya itu ya dari hewan-hewan adalah hewan-hewan ternak, sapi, kambing dan onta. Ya, dan dia sifatnya saimah. Dia sifatnya diberi makan dengan cara melepasnya di padang rumput. Melepasnya di padang rumput itu namanya saimah. Hewan-hewan yang lain tidak ada zakatnya. Udang tidak ada zakatnya. Ya, ikan bulu tidak ada zakatnya. Ayam tidak ada zakatnya. Ya, kecuali itu tadi. Kecuali kalau dia disiapkan untuk diperjualbelikan. Ini penting. Ya, hewan-hewan lain tidak ada zakatnya, tetapi kalau dia diperjualbelikan, ya burung merpati, ya, yang hias, yang apanya, ayam ketawa itu, iya, itu kalau mahal harganya itu dilihat dari harganya baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya, jangan menunda-nunda ketika sudah sampai waktunya, dia mesti dikeluarkan zakatnya. Iya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, an yu'adda zakatu binafsin thayyibah. Ketika kita mengeluarkan zakat kita, ketika kita membayarkannya dengan penuh sukacita. Ya, bukan dengan perasaan yang berat. Ya, bukan dengan perasaan yang berat. Ya. Dan biasanya perasaan yang berat ini jamaah sekalian, ini dirasakan oleh orang-orang yang mengeluarkannya dengan jumlah yang banyak. Ya, kalau masih 100 jutaan, iya. Ya, paling berapa yang keluar? 2,5 berapa yang keluar? 2,5 juta. Tapi coba kalau sudah 1 M, berapa yang keluar? Iya, ini sudah mulai ini. Ya, kalau sawah tadi 1 ton, berapa yang keluar? Ya, kalau lihat ada hujan 10% berarti 100 kg 1 pikul ya. Ya. Tapi kalau sampai 10 ton panennya, berapa yang keluar? 1 ton. Iya. Coba perhatikan jemaah sekalian. Perhatikan ya. Ini kalau dilihat 1 ton, banyak sekali nih. Ya. Ya. Nah, ini bagus, ininya bagus takliknya ajadarnya. Tapi lebih banyak yang lebih tersisa. Ya. Iya. Tacik kami ada tacik DE. Jadi nak berat kak iru DE tepung. Ya. Kalau kita panen 1 ton, berapa yang keluar? 100 kg. Badannya kecil 100 kg itu. Iya. Akhirnya dia tidak mau keluarkan. Jadinya apa? Jadinya 1 ton tadinya yang seharusnya berberkah itu 900 menjadi tidak berkah sama sekali. Menjadi tidak berkah sama sekali. Iya. Kita mau cari apa ini? Harta kita ini. Cari banyaknya dan berberkah, atau ya tidak apa-apa berapapun tetapi dia berberkah. Anda pernah lihat orang yang banyak hartanya tetapi sedikit rezekinya? Nah, apa maksudnya ini? Banyak hartanya tetapi sedikit rezekinya, apa maksudnya ini? Ya kan lain asal. Iya. Pak Ganu tapi dia nung 5 triliun. Kenapa? Kan dia banyak gua ya, ini mana?
Ya, pada sapi ya teh manre dari mari terima tante kolesterol dan sebadan tinggi nah. Ya. Banyak hartanya tetapi sedikit rezekinya. Kita tidak mau seperti itu. Iya. Kalau keberkahan harta itu hilang jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidur di kamar yang paling nyaman sekalipun, AC-nya full. Iya. Kasurnya empuk. Lantaran kebulanna. Dia nabi matin rumah teh. Iya. Anta tahu, kami tidak ada yang matin bro. Silolona le kan, silolona malam pulang kana. Hanya di peringatan. Iya. Lihat bedanya. Lihat bedanya ini, jemaah sekalian. Mana yang mau kita pilih ini? Ada orang semua banyak makanan, pokoknya lece-lece lima nak belo mal pakannya, tapi makan yang tak tahu. Dia nak menunggu antrena. Tapi yang tak tahu pecok ladang, tapi mana dari kami juga nasa selesai. Iya, gore-gore itu paju juga nak makan antre. Mana yang mau kita pilih ini jemaah sekalian? Iya. Keberkahan. Jadi rezeki itu tidak dilihat dari nilainya, tidak dilihat dari banyaknya, terkadang dilihat dari nilai dari rezeki itu. Iya. Kelezatan makanan yang kita makan apapun itu rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya, yang boleh jadi ketika kita melihat orang-orang kayak kita bilang, "Oh, enak sekali," padahal sebenarnya tidak. Justru kita lebih banyak rezeki kita itu. Makanan apapun enak sekali kita makan. Masuk pusat ke mana? Tetapi orang kaya, ya ketika dia mau makan misalnya orang yang punya banyak harta, terkadang tidak merasakan itu. Padahal sudah makanan-makanan enak ini. Padahal kamarnya sudah nyaman ini, tetapi tidak tenang. Iya. Makanya saya bilang ada orang yang hartanya banyak, rezekinya sedikit. Kenapa? Harta yang banyak itu tidak bisa jadi karena tidak berberkah. Ya, makanya periksa-periksa juga diri kita ini. Ya, kalau masih seperti itu, mungkin saja ada beberapa di antara harta kita ini ya bermasalah ini. Ya, mungkin karena tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan dia dengan ya berikan kepada saudara kita, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya dengan jiwa yang yang tidak merasa berat ketika dia mengeluarkannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang melakukannya, maka dia akan merasakan kelezatan keimanan itu. Yang pertama, man abadallah wahdahu. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang dia sembah, hanya Allah lah yang dia ibadahi. Annahu la ilaha illallah. Dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan merasakan kelezatan keimanan ini. Kemudian yang kedua, wa a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu rafidatan alaihi. Siapa yang mengeluarkan zakatnya dengan sukacita, tidak berat ketika dia mengeluarkannya, ketika dia memberikannya kepada saudaranya, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan ini. Kenapa? Karena jiwanya akan tenang. Oh iya, jelas. Saya keluarkan ini berberkah sisanya. Coba di kota tahan ni rosak ka Ya, tarin ka sa di mabiji makada ay adun na tayatu manre. Adun na malibulan itu dia kasih jaga. Maka pakalinuan na tanre. Dan kita merasa tidak tenang. Siapa yang mengeluarkan itu, dia akan merasakan ketenangan di dalam jiwanya. Wala yu'til harimata walad darinata walal maridata walal syarata walal al-la'imata walakin min wasati amwalikum. Dan orang-orang yang ketika dia mengeluarkan zakat peternakannya, dia tidak mengeluarkan hewan yang sudah sangat tua sekali, ya, hewan yang sudah punya cacat, yang sakit, ya, tetapi dia mengeluarkannya wasata amwalikum, kata Rasulullah SAW, dengan harta yang pertengahan yang dia miliki. Nah, ini yang keempat. Ya, syahidnya tadi itu kata Rasulullah SAW, wa'a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu.
dia mengeluarkan zakatnya dengan perasaan sukacita dan tidak berat ketika dia mengeluarkannya. Yang keenam, berapa menit lagi? 6 menit. Kita cukupkan sampai 6 saja. 6. Allah yubtil sadaqatahu bil manni wal adha. Dia tidak menggugurkan sedekahnya yang dia infakkan itu, yang dia berikan kepada saudaranya, dengan al-man dan al-adha. Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan, jangan engkau hapuskan sedekah kalian dengan al-man. Al-man ini artinya menurut ulama tafsir adalah dia yang ketika dia memberikan sesuatu kepada saudaranya, dia selalu ungkit-ungkit. Ya. Dia kasih, tapi dia bilang, itu sepeda saya yang kasih, itu HP saya yang kasih, ingat kan? Jangan lupa. Itu baju yang kamu pakai itu ya hadiah dari saya itu. Ini namanya alman. Selalu diungkit-ungkit. Kalau ketemu lagi, isi terlalu pakai. Alhamdulillah tuh mereka itu Pak Beriku. Tidak mesti seperti itu. Orang juga akan mengerti. Iya, antum yang kasih. Ya, tidak perlu diingatkan terus. Iya, al-ada ini ya dia ungkit-ungkit juga, tetapi bukan kepada orang yang dia beri, tetapi kepada orang lain. Iya, ini lebih parah lagi. Ya, antum lihat itu yang dia pakai itu, saya yang kasih itu. Dia ceritakan semua orang-orang. Ini namanya al-ada. Ini namanya al-ada. Sebagian ulama juga menafsirkan al-ada ini adalah orang yang ketika datang orang yang meminta, dia kemudian menyakiti hatinya. Minta lagi. Perasaan baru kemarin datang lagi. Itu maksudnya al-ada. Itu maksudnya al-ada. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ya, fala tanhar dengan hak yang besar. Berarti kan dengan tanhar. Adapun orang-orang yang datang meminta, maka jangan membentaknya. Jangan dibaca tanhar. Iya. Kenapa? Karena kalau antum baca tanhar dan orang-orang yang meminta, jangan kamu sembelih. Bahayanya orang-orang yang salah baca Al-Quran ini. Ya, jadi seperti itu, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8 dan ke-9, karena tidak cukup waktu, kita cukupkan saja, kita sebutkan saja. Termasuk di antara adab adalah berusaha menyembunyikan sedekahnya dan tidak menampakkannya kecuali memang dibutuhkan. Kecuali kalau memang ketika dia menampakkannya, orang lain bisa ikut bersedekah karena dia melihat ada qudwah, ada teladan di depan matanya. Nah, ini diantara adab-adab sedekah yang mesti kita jaga, yang mesti kita perhatikan, ya insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan. Ya, jangan bertanya kalau memang tidak dianggap bahwa pertanyaan itu bermanfaat untuk orang lain. Satu pertanyaan. Mumpung belum azan. Ada yang mau bertanya? Ya? Tidak ada, Ji? Alhamdulillah, kalau tidak ada, Ji, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.